Jadi, yang pertama adalah konsep fikih. Konsep fikih adalah pemahaman mendalam tentang hukum-hukum syariat Islam yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu ibadah, maulah, dan hubungan sosial dan ekonomi. Fikih didasarkan pada pemahaman terperinci dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Sunnah-Sunnah yang melalui proses penalaran dari para ahli. Tujuan mempelajari fikih yang pertama yaitu mengetahui hukum syariat, yang kedua membimbing dalam ibadah, yang ketiga mengatur hubungan antar manusia, yang keempat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kelima adalah menjaga kemaslahatan umat. Materi selanjutnya yaitu masa perkembangan konsep fikih. Nah, masa perkembangan konsep fikih ini dimulai dari periode pertama, yaitu periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut juga dengan periode insya wa takwin. Nah, dalam periode ini sumber hukum yang digunakan adalah Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karakteristik yang ada pada periode ini yaitu fikih belum menjadi disiplin ilmu tersendiri, melainkan merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap permasalahan hukum yang ada. Lalu dilanjutkan dengan periode kedua yaitu periode sahabat atau disebut juga dengan periode tafsir wa takmil. Sumber hukum yang digunakan pada periode ini adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau konsensus sahabat dan juga ijtihad atau pendapat pribadi sahabat. Nah, karakteristik yang ada pada periode ini yaitu perluasan wilayah Islam yang menjadi masalah baru dan belum ada dinas, sehingga para sahabat melakukan ijtihad sebagai solusinya. Lalu dilanjutkan dengan periode ketiga yaitu periode tadwin atau kodifikasi. Nah, pada periode ini fikih mulai disusun secara sistematis dan lahir juga mazhab-mazhab besar yang memiliki metode ijtihad yang berbeda dalam menginterpretasikan hukum Islam seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Nah, lalu ada periode keempat yaitu periode taklid dan juga perkembangan modern. Setelah periode tadwin dan kemunculan mazhab-mazhab besar, terjadi kecenderungan untuk mengikuti satu mazhab tertentu. Di era modern, fikih terus berkembang melalui ijtihad untuk menjawab tantangan dan juga permasalahan yang terjadi di setiap zaman. Nah, jadi itu semua adalah masa perkembangan konsep fikih dari periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga perkembangan di zaman modern ini. Selanjutnya yaitu pengertian usul fikih. Secara bahasa terdiri dari dua suku kata yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-asl yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun al-fiqh berarti paham atau mengerti secara mendalam. Definisi ini dapat menyimpulkan bahwa usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Dengan kata lain, usul fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah. Jadi tujuan mempelajari usul fikih yaitu yang pertama adalah menjadi pedoman dalam menggali dan menetapkan hukum Islam. Dan yang kedua, menentukan dalil yang kuat dan cara penggunaannya. Ketiga adalah menentukan metode ijtihad agar hukum Islam konsisten. Yang keempat, menghindari kesalahan dalam penetapan hukum. Dan yang kelima adalah memberi solusi hukum bagi masalah baru sesuai syariat Islam. Perkembangan usul fikih. Perkembangan usul fikih dimulai dari masa prakodifikasi di mana para ulama awal seperti para sahabat berijtihad atau mengambil keputusan hukum secara intuitif tanpa kaidah tertulis. Kemudian, pada masa kuantifikasi, Imam Syafi'i menjadi pelopor utama dengan menyusun karya sistematis pertama, yaitu Ar-Risalah yang meletakkan dasar-dasar ilmu ini. Setelahnya muncul dua pendekatan utama yaitu mazhab mutakalimin yang fokus pada teori dan logika serta mazhab fuqaha yang lebih menitik beratkan pada praktik hukum yang sudah ada. Perkembangan berlanjut ke masa konsolidasi
di mana karya-karya sebelumnya diringkas dan disempurnakan hingga saat ini. Ushul fikih terus relevan dengan para ulama modern yang berupaya mengaplikasikan kaidah-kaidahnya untuk menyelesaikan isu-isu yang baru yang muncul akibat kemajuan zaman.